Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli Muhammadin Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Sayyidi Syekh Abil Hasan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari Sahibul Salawat Kuning bila Syekh Sajarnus wa ahli lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meneruskan kajian kitab Al-Hikam dari Syekh Ibnu Athaillah. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada ma'rifatullah, anugerah dan amaliyah manusia. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahuma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayat arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaika wal a'mala anta mudiha ilaihi wa innama anta mudihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Jika Tuhan membukakan untukmu pintu ma'rifat, jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit, karena dia tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah kamu bahwa makrifat merupakan anugerahnya untukmu, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya? Tentu persembahanmu tak akan sebanding dengan anugerahnya. Ma'rifatullah adalah pengenalan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Instrumen ilmu yang perlu diketahui untuk menjadi pokok mengenai ma'rifatullah adalah ilmu tauhid, di mana tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan maksud dari ilmu tauhid sendiri adalah ilmu yang membahas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, sifat yang wajib, sifat yang mustahil,
dan sifat yang jaiz. Seperti halnya kondisi keimanan seorang manusia yang memiliki kadar dan tingkatan-tingkatan, begitu pula dengan ma'rifatullah. Dasar bahwa seseorang itu mendapatkan anugerah ma'rifatullah adalah dia bersahadat, menyaksikan, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Tiap orang memiliki kadar dan pemahaman ma'rifatullah yang berbeda-beda, seperti halnya posisi iman seorang hamba. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa imannya Abu Bakar Siddiq itu memiliki kadar yang berat, kadar yang tinggi, yang sulit ditandingi oleh siapapun. Dalam kesempatan kali ini kita membahas yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah, bahwa ketika Allah membukakan pintu ma'rifat, yaitu pintu untuk lebih mengenal Allah, jangan dipertanyakan dengan amalia ibadah kita yang sedikit. Perlu saya garis bawahi bahwa kilatan-kilatan cahaya kebajikan yang merupakan wujud dari ma'rifatullah, wujud dari panggilan Allah secara hakikat untuk kita lebih mengenalnya, lebih tersambung jiwa raga kita kepadanya, itu memiliki sifat yang kadang-kadang sangat cepat dan terbatas. Maksud saya adalah, ada kalanya secara tiba-tiba hati kita dibukakan dengan sesuatu keinginan yang kuat, yang memberikan hati kita tekad, niat untuk lebih taat kepadanya.
Dan ketika kilatan petunjuk seperti itu kita segera melaksanakan dan kita istiqomah bersungguh-sungguh menjalankan, maka kadar makrifat kita, terangnya batiniah kita akan semakin cemerlang. Dan manakala percikan cahaya-cahaya batiniah yang kita terima itu kita abaikan, kita tunda-tunda, akibat yang ada adalah mematikan cahaya hati kita, kebersihan hati kita, sehingga akan sulit untuk kembali di posisi ketaatan yang dilandasi oleh kuatnya ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara sederhana, orang yang makrifat kepada Allah akan memiliki kekuatan batiniah, kekuatan hati, dan meyakini bahwa segala kebaikan, segala apa yang dia miliki, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang dia lakukan, baik berupa ibadah-ibadah yang sifatnya khususiyah, yang sifatnya ada dalam rukun Islam, ataupun melakukan kebaikan-kebaikan yang memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain, dan atau menghindari kemaksiatan, menghindari keburukannya, perkataannya, perilakunya bagi orang lain, semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memiliki keyakinan yang kuat bahwa mampunya dia beribadah, mampunya dia bermanfaat kepada sesama, mampunya dia tidak berkata-kata kotor, mampunya dia tidak mengumbar aib sesama, tidak memfitnah, dan lain-lain. Semua dia yakini karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keluar dari lisannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minallah lillah billah. Itu letaknya di dalam hati manusia. Orang bisa mengucapkan apa saja
mengaku apa saja. Tetapi hakikat dari semua itu letaknya ada di dalam hati manusia masing-masing. Pada intinya seorang yang ma'rifatullah adalah orang yang memiliki hati, yang memiliki sambungan ruhaniyah yang kuat kepada Allah. Orang yang memfokuskan dirinya dalam melakukan apapun atau tidak melakukan kemungkaran apapun, hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hirau akan gunjingan orang lain terhadap dirinya. Tidak goyah akan pujian sesama manusia ketika mereka menilai bahwa dia adalah orang yang baik atau orang yang mulia. Hatinya, batiniahnya, semua fokus tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka biqalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.